Nah, setelah Bapak Ibu membuat kelas, ya, kita akan melakukan pembelajaran secara sinkron dengan asinkron. Kalau pembelajaran sinkron itu artinya pembelajaran dengan tatap muka secara webinar, sedangkan asinkron itu artinya siswa hanya membaca pada materi yang ada di sini yang sudah diposting oleh Bapak Ibu guru. Nah, kita belajar dulu pembelajaran yang asinkron. Caranya sangat mudah. Kita klik di sini, ya, sini ya, start. Kemudian saya sarankan menggunakan format ini, yang A ini. Kita klik di sini. Nah, akan muncul. Kita tuliskan judulnya. Misal kita tulis judul, misalnya pembelajaran tata surya. Setelah itu kita masukkan materinya. Nah, misal kita mengambil materi di internet. Nah, misal ini sudah saya carikan di sini ya. Kita copy paste saja. Nah, itu sampai sini. Copy. Kita pindah di sini. Pastekan. Nah, ini sudah saya masukkan ke materinya. Setelah itu kita klik yang di sini, send. Ya, kita klik. Nah, kemudian untuk melihatnya, nah ini sudah masuk di sini. Kita bisa melihat ya. Ini kan masih terlihat sedikit. Kita klik see more. Maka kita tarik ke bawah. Ini materinya sudah ada. Ini sebagai wahana belajar bagi siswa kita, terutama pada model pembelajaran asinkron. Ini kenapa asinkron? Karena hanya anak-anak bisa membacanya saja. Kalau misalnya kita mau mencantumkan video dari YouTube, itu juga mudah sekali. Sama caranya seperti yang tadi. Ya, kita klik di sini, kemudian kita tulis misalnya pembelajaran tata surya. Kemudian kita tambahkan videonya di sini. Ini saya sudah memuncul YouTube di sini ya. Tapi kalau misalnya belum keluar, Bapak Ibu klik yang ini tiga titik ya. Di sini klik, nanti akan carikan di sini yang tertulis YouTube. Setelah itu diklik, maka akan masuk di dalamnya. Karena ini misalnya yang belum, kalau saya sudah ada, maka langsung dari sini saja. Nah, kita klik YouTube. Nah, kemudian kita di sini pencarian. Nah, ini misalnya pembelajaran tata surya, ini sudah ada. Kalau misalnya belum, tidak diketik ulang lagi. Nah, otomatis akan mencari materi yang sesuai dengan pembelajaran tata surya. Misalnya ini saya ini memasukkan IPA SD kelas 6 tata surya, klik saja. Nah, ini akan masuk. Setelah itu klik send. Nah, selesai. Ini nanti bisa dilihat oleh siswa, dan ini materi untuk membacanya ya. Seperti itu. Nah, kemudian
Ini yang asinkron. Kalau yang sinkron, ya sinkron artinya pembelajaran dengan webinar, kita bisa memulainya dengan ini di sini, apa namanya, langsung saja dari sini bisa Meet yang gambarnya video. Ada dua cara sih memang. Yang cara pertama ini, cara yang kedua di kalender juga bisa ya. Misalnya ini kita ingin ini klik saja di gambar video, kemudian ini akan muncul, kita klik ini saja. Misalnya judulnya tentang apa? Kalau ini misalnya saya pertemuan pertama, pertemuan ke-1 webinar. Dan untuk Bapak Ibu contoh yang lain juga tidak apa-apa. Kemudian ini Meet Now kalau misalnya kita akan melangsungkan kegiatan sekarang. Kalau misalnya ingin membuat schedule meeting, artinya kegiatan meetingnya nanti di hari lain, kita bisa tuliskan ini, bisa klik ini. Tapi kalau mau sekarang juga bisa ya. Misalnya kita untuk schedule saja ya, kita klik di sini. Nah, di sini pertemuan ke-1 webinar. Kemudian ini untuk add request ini dikosongkan juga tidak apa-apa. Kemudian di sini tanggalnya ya, misalnya kita ingin melaksanakan besok tanggal 2 Juli, maka kita klik ini di sini ya, diklik maka akan muncul pilihannya. Kita misal pilih tanggal 2 pukul berapa Bapak Ibu, misalnya pukul 9 pagi misalnya, ini 9 pagi sampai tanggal berapa ya, tanggal 2 betul. Kemudian sampai berapa menit, berapa jam, katakan misalnya kita 2 jam ya, 11. Kemudian misalnya kita ingin mengadakan berkali-kali, bisa dipilih di sini, bisa untuk setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan atau apa. Tapi saya pilihkan ini saja ya, jadi tidak usah pakai does not repeat ya. Kemudian untuk ini kelas 6 ini sudah, artinya ada di materi kegiatan, nanti siswa bisa melihatnya dari situ. Kemudian add location tidak usah. Tipe ini ya diisi boleh, tidak diisi juga tidak apa-apa. Setelah itu kita klik send ya. Kalau sudah ya, ini artinya jadwal sudah dibuatkan. Maksudnya apa? Ini adalah jadwal untuk pertemuan webinar antara Bapak Ibu guru dengan siswanya. Kalau di sini antara trainer dengan pesertanya. Itu yang saya maksud. Ya, jadi kita bisa lihat di sini, ini artinya kalau misalnya gini, kita ingin sudah pada saatnya waktunya untuk masuk ya, kita klik ini saja ya. Nah, ini misalnya ini sudah waktunya, klik di situ saja, nanti akan muncul tulisan join. Nah, kita klik ini join saja. Ini untuk, nah ini kita klikin saja, matikan. Nah, ini join now.
Bapak Ibu nanti juga akan melakukan seperti ini ketika sudah jam 9 pagi yang sesuai dengan saya arahkan, saya berikan jadwalnya. Jam 9 pagi nanti kita akan bertemu bersama untuk melakukan meeting. Nah, nanti akan masuk seperti ini. Nah, itu. Kemudian ini sudah berjalan ini waktu untuk kegiatannya. Kemudian nanti kayak seorang Bapak Ibu guru nanti, ya misalnya kayak saya sendiri ya, artinya gurunya itu bisa mengecek pada muridnya. Nanti klik di sini di partisipan. Nah, di sini nanti bisa saya mengecek siapa saja yang akan aktif yang mengikuti kegiatan ini. Kalau nanti di sini terlihat seperti ini merah, artinya sudah hadir. Nanti saya bisa mengecek siapa saja yang sudah masuk. Kemudian siapa saja yang sudah mengikuti dari mulai jam berapa sampai jam berapapun, kita bisa mengetahui tanpa adanya semacam pembenaran diri. Misalnya saya ikut kegiatan ini dari jam sekian sampai jam sekian, itu tidak bisa kita bodohi. Karena apa? Di sini kita itu punya bukti, yaitu ini. Mungkin pada tampilan Bapak Ibu yang sebagai peserta itu tidak muncul, tapi ketika Bapak Ibu bertugas sebagai guru itu nanti akan muncul ini. Ini di download saja, download attendance list, itu sebagai bukti bahwa kehadiran Bapak Ibu ada di dalam laporan ini ya. Dan ini akan saya laporkan juga sebagai bukti keikutsertaan Bapak Ibu dalam kegiatan webinar ini, dalam kegiatan diseminasi ini ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalnya sudah selesai, bagaimana? Kita klik ini saja, hang up, itu yang keluar ya. Dan di sini yang 3 titik ini kalau misalnya ingin merekam, kita klik ini saja, start record. Nah, itu sudah merekam. Nanti kegiatan kita ini bisa di backup oleh Microsoft, dan kapanpun Bapak Ibu juga bisa melihat kembali pertemuan yang hari ini misalnya kita laksanakan, bisa dibuka kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Seperti itu ya. Ketika kita keluar, kita ini saja ya, hang up. Nah, leaving, kita meninggalkan kelas ya. Sudah selesai. Itulah cara melakukan pembelajaran sinkron dengan asinkron. Demikian tutorial dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.